kajian soal penolakan saat ini? Kalau kajian tentang penolakan mungkin belum, tapi beberapa diskusi mengenai bagaimana tol ini sebaiknya dibangun itu sudah. Mungkin dengan masyarakat transportasi Indonesia juga sudah, dan juga ada secara sosial juga sudah pernah diteliti juga oleh kerjasama dengan saya kebetulan termasuk diminta untuk Visip Unan waktu itu ya? Iya, Visip Unan waktu sama itu. Prof. Asrinaldi Betul, dan Azri. betul. Ya, terkait dengan penolakan yang di 50 kota. Oh ya, 50 Bukan, kota. yang 50 kota. Kan yang pertama menolak kan dulu di situ. Jadi sebetulnya ketika rapat di gubernuran waktu itu ada banyak pihak yang terlibat juga. Kesimpulannya adalah masyarakat tidak menolak gitu. Oh, artinya sudah ada Masyarakat tidak menolak. diajak berdiskusi waktu itu tidak menolak. Sudah, masyarakat tidak menolak. Yang diundang masyarakat Cuma itu siapa masyarakat ya? tidak mau tanahnya hilang gitu. Betul ya, Pak? Oh, Jadi begitu. masyarakat tidak mau tanahnya hilang. Begitu jalan tol dibangun, kemudian mereka tidak dapat apa-apa lagi gitu. Dan ini wajar kalau menurut saya, orang berkorban menyerahkan tanahnya untuk jalan tol untuk kepentingan bersama, tapi setelah itu dia mati gitu. Pasti dia tidak mau seperti itu. Jadi pasti ada kita apa yang bisa diberikan oleh pemerintah, oleh orang yang membangun tol untuk mereka ini. Ini harus dijaga ini. Masyarakat yang ada di sekitar itu stakeholder juga harus dijaga gitu. Jangan dilepaskan. Jangan dibiarkan mereka setelah dibayar ganti rugi, kemudian ya saya yakin uang 100 miliar, 1 miliar, 2 miliar sebentar habis. Apalagi mungkin tadi Bang Batul bilang kan dulu dulu gampang membebaskan tanah, sekarang sulit. Dulu itu masyarakat masih punya tanah luas-luas. Sekarang sudah dibagi-bagi, sudah semakin kecil gitu. Kemudian dapat ganti rugi, ini dibagi-bagi lagi. Mungkin tadinya dapat 1 miliar, akhirnya dapat 100 juta. 100 juta bayar SPP anaknya udah habis. Masuk kedokteran uang DP-nya aja udah 100 juta uang institusionalnya. Jadi tentu mereka ingin juga apa yang mereka dapatkan setelah tol ini ada gitu. Dan ini memang menurut saya patut dipikirkan juga gitu. Dan mungkin kita juga perlu berpikir lebih jauh lagi, jangan hanya tanah ini harus jalan tol itu harus ke sana gitu. Mungkin kita pikirkan juga, mungkin ada opsi lain pindah trase tadi, tapi ada hal-hal yang harus dijaga gitu. Yang pertama lahan produktif itu kita ini Sumatera Barat apa? Coba pertanian dulu dibanggakan, pertanian nggak ada sekarang, tanahnya sudah habis oleh pembangunan perumahan, oleh jalan dan sebagainya. Sekarang ada lagi tol menghabiskan jalan lahan produktif. Industri juga enggak gitu. Kita ini konsumen. Ya konsumen semua. Jalan tol ya kita konsumennya gitu. Apalagi kita konsumennya. Nggak ada lagi produksi, kita nggak ada gitu. Dan di situ sebetulnya tanggung jawab pemerintah untuk menjaga semua lapisan masyarakat kita supaya mereka tetap berdaya gitu. Mereka tetap bisa hidup, bisa berbahagia, ikut berbahagia bersama-sama dengan orang yang menikmati tol dengan kecepatan tempuh yang tinggi tadi gitu. Sebetulnya kan itu opsi, tol itu opsi. Ya, kalau mau cepat bayar naik tol. Kalau mau enggak, jalan nasional harus tetap dipertahankan. Harus tetap jaga, bukan berarti ada tol jalan nasional ditinggalkan, jangan. Karena itu opsi. Silahkan masyarakat milih, mau cepat pilih itu, mau menghemat uang ya waktu korbankan. Tapi ada satu lagi opsi lain yang mungkin nanti Pak Menteri Hasan ini sudah pernah sampaikan di media gitu. Bagaimana kalau seandainya trase tol itu diikuti yang sudah ada saja, rel kereta api misalnya. Rel kereta api itu sudah terbengkalai, sudah lama gitu. Dan itu kalau tol diintegrasi, trase tol itu menggunakan jalur kereta api yang ada saja yang sudah mati. Betul, betul. Jadi tidak ada lagi tanah orang yang diambil gitu.
Tapi memang secara teknis tentu harus dikaji gitu. Nggak bisa langsung seperti itu gitu. Kita harus kaji betul dengan secara teknisnya apakah memungkinkan dari segala segi, dari trasenya, geometriknya kan. Kalau dari kajian Pak Yos itu sangat visible untuk jalur kereta api itu digunakan gitu. Pada beberapa sisi bisa, Bisa, ya? tapi memang tidak sepenuhnya. Karena apa? Karena geometrik dari jalan tol dengan geometrik kereta api kan berbeda. Tikungannya pasti berbeda gitu. Jadi tetap tidak bisa sepenuhnya, tapi pada beberapa titik itu bisa. Cuma masalahnya apakah itu yang paling ekonomis, dan perlu kajian. Masalahnya kajian ini yang kita belum pernah dengar gitu. Ada kajian-kajian. Unan tidak ada juga diajak bawa satu gitu. Saya nggak tahu, kalau saya tidak gitu. Kalau Pak Yos tidak. Saya tidak. Mungkin teman-teman ada, saya nggak tahu. Tapi ya kita nggak dengar ada ekspos kajian mengenai itu gitu. Yang ada adalah Sama berarti Pak Bas, sama trase belum ini, dengar kita. kemudian ada apa, dipindahkan kan gitu aja. Belum ada kajiannya gitu. Jadi kalau menurut Maksud ini sebagai ketua pusat studi transportasi ini nih Pak ya. Iya. Artinya sejak 2018 sudah groundbreaking oleh Presiden ke-7 saat itu, belum tahu sebenarnya yang mana lintasan trase itu oleh Pak Yos gitu, di Unan gitu. Belum tahu sebenarnya. dari Unan saya nggak tahu, tapi Kalau iya saya pribadi saya juga tidak mencari tahu terlalu dalam ya. Tapi saya memang tidak tahu kemana saja trase dari awal itu sampai yang terakhir itu, yang sekarang diperdebatkan pun saya nggak tahu, karena memang saya nggak mencari juga dan tidak ada ekspos yang saya dengar gitu. Baik, pada saat pertemuan itu tahun berapa, bulan apa ya Pak Yos, dengan masyarakat, dengan sejumlah stakeholder tadi? Yang tahun lalu? Itu masih terkait dengan yang di 50 kota. Sekitar tahun 2023 ya? Lupa saya, tapi itu setelah runtuh-runtuh ini. Intinya waktu itu masyarakat tidak menolak tol, tapi menolak melewati negara mereka. Nah, ini kan susah juga kita menafsirkan ini. Iya. Kalau bagi orang melihat itu sama aja dengan menolak tol. Sebetulnya gitu. intinya setelah didalami, sebetulnya ada pola komunikasi yang memang perlu dibangun kembali gitu. Terkait penolakan saat ini, kalau kawan-kawan di kampus, para akademisi itu juga memahami betul penolakan warga di negara-negara itu. Setiap kebijakan pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, dan kita ikut bagi pihak yang dirugikan ya kita ya harusnya mereka jangan dirugikan. Bagi yang diuntungkan ya untungnya jangan banyak-banyak gitu. Jadi kalau bisa itu dicari posisi yang meminimalkan yang dirugikan ini. Baik, dengan Pasti keberadaan tol ini mana banyak mudaratnya atau maslahatnya? Kalau maslahat secara umum seperti dikatakan Bang Batul tadi sangat besar bagi perkembangan ekonomi. Artinya kalau dia besar, seperti analogi dari Bang Maspol, artinya kita menggunakan pasal 33, kepintaran umum lebih besar. Artinya seperti dia Bang Batul ya. Kalau hitung-hitungan manfaat untung ruginya mana yang besar gitu. Iya. Keuntungannya tentu tidak langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, langsung. Tapi secara tidak langsung sebetulnya hal itu ada. Begitu ekonomi bergerak, ya, kecepatan orang berpindah dari Padang ke Pekanbaru, begitu sampai di Pekanbaru itu sudah terhubung langsung dengan tol Trans Sumatera, sudah lancar perjalanan ke Jawa dan seterusnya. Itu bagi barang-barang produksi, kalau kita masih punya ya, kalau kita masih punya itu bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa gitu. Di Sumatera Barat sendiri adalah daerah-daerah pariwisata, maka kita akan didatangi oleh orang-orang dari banyak daerah gitu. Itu pasti akan menguntungkan buat kita, tapi tidak langsung. Tidak begitu tol selesai kita mendapatkan uang langsung, enggak gitu. Ada lagi hal-hal yang harus kita siapkan, ada lagi yang harus kita dan itu juga butuh waktu. Tidak instan. Butuh waktu berapa lama itu langsung merasakan multiplier efeknya? Apakah tidak rasanya begitu buka arus mobilitas barang dan orang lancar, rasanya bisa langsung dirasakan manfaatnya? Tidak butuh waktu, ya di waktu itu juga karena sudah mobilitasnya sudah tinggi langsung. Ya kalau hitung-hitungan
Kalau dari volume lalu lintas, kemudian dihitung dengan biaya operasional kendaraan, itu sudah ada untungnya. Tapi kan bagi masyarakat yang ada yang tidak memanfaatkan tol kan tidak terasa langsung. Yang menempuh tol itu merasakan langsung. Yang sedikit aja tol ini, kalau kita jujur, kita merasakan manfaatnya. Walaupun berkorban 50.000 yang terasa mahal gitu. Hasil studi kami menyatakan itu sangat mahal bagi masyarakat, dan terbukti cuma 13% dari semua volume lalu lintas yang dari arah Padang menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya itu yang menggunakan tol gitu. Tapi ya saya sendiri saya pakai tol gitu, karena daripada saya ya pegal kaki, nginjak rem, nginjak lebih baik di tol lancar 50.000 selesai gitu. Bagi orang yang mau mengorbankan uangnya demi menghemat waktu gitu. Tapi bagi orang yang butuh uang, ya dia akan korbankan waktu. Baik, sehingga saat ini buntunya di mana kalau menurut kajian Pusat Studi Transportasi UNAN? Terjadi deadlock pembangunan hanya ya yang dulu rencana awalnya 2024 ini sudah tuntas semua, sehingga saat ini dimolorkan lagi sampai 2030 ya, sampai tuntas ke Pangkalan. Kalau pendapat Pusat Studi Transportasi tentu saya nggak bisa jawab, tentu saya harus diskusi dengan teman-teman. Tapi menurut pendapat saya, yang bermasalah itu sebetulnya adalah komunikasi tadi itu. Kan tadi kalau begitu masalahnya jelas bisa dicari solusinya. Kalau masalahnya nggak jelas kan nggak bisa dicari. Penolakan gitu, ditolak gitu. Kalau ditolak saja berhenti titik di situ, berarti ada kan narasinya panjang itu. Nah itu Negara yang, kami terbelah, pandang pekuburan sekian yang hilang, rumah gadang kami hilang sekian. Nah itu apakah solusi kami, itu sudah dibicarakan belum? Gitu. Sudah dibicarakan belum solusi itu? Tapi yang saya dengar mintanya harga pembebasan lahannya dikalikan sekian sehingga berlipat kali dari nilai lahan yang ada. Saya dengar ada juga yang bilang seperti itu. Kalau seperti itu tentu nggak wajar juga gitu. Di mana pengorbanannya gitu. Kalau menurut saya kita perlu mengadvokasi yang terkena lahannya, tapi juga mereka jangan semena-mena juga ke pemerintah untuk minta diganti rugi yang besar. Artinya seperti tadi itu, mahalnya tidak bisa dibeli gitu. Jangan seperti itu. Baik, kalau dari ini masyarakat transportasi